Banyak sekali film superhero di luar sana. Kadang-kadang keren, kadang-kadang enggak. Stuff. The name is Mighty Thor. Tapi nggak jarang juga, kadang-kadang film-film superhero ini justru lebih aneh ketimbang video dari deep web, cuy. Creepy, sekaligus mengherankan. Ada yang goyang-goyang selebrasi abis ngelibas musuh. Sampai ada Batman yang bentukannya itu kayak lelehan plastik. Gue yakin bertahun-tahun lu ke bioskop, lu nggak pernah melihat mahakarya The Masterpiece seindah karyanya V. Madhusudan Rao. Di tahun 80, dia pernah buat sebuah film yang mirip dengan Superman, terus dicampur sama Elvis Presley waktu muda, anjir. Gue heran, nih Superman janjian dulu atau gimana sama penjahatnya, karena sempet-sempetnya dia make upan dulu sebelum ke TKP, cuy. Tapi gue salut sih sama kostumnya. Dia udah tahu tren baju oversize sejak dari tahun 80. Dan karena se-fashionable itu, nggak heran dia cepet dapet istri nih. Terus honeymoonnya itu, mereka bener-bener ke moon sambil ditunggangi tuh sama istrinya. Tapi ini orang masih kalah kalau dibandingin sama Superman India yang satunya. Jadi di tahun 87, waktu DC masih bikin film Superman yang absurd begini, orang Vrindavan udah berpikir lebih visioner, cuy. Mereka udah tahu untuk meng-crossoverkan karakter. Iya, di tahun 87, mereka pernah buat film Superman collab bareng Spider-Woman. Gokil nggak tuh? Saking realistisnya nih film, mereka tuh bukan cuma bisa terbang, tapi juga bisa melayang sambil joget-joget yang kalau dibandingin sama anak-anak TikTok zaman sekarang, nggak kalah gobloknya. Kualitas visual effectnya juga nggak main-main nih. Saking realnya, itu sampai tembus pandang loh. Nggak lupa juga, tiap habis ngelakuin sesuatu, selalu diikuti sama lagu yang durasinya sampai 5 menit, cuy. Gua sih salut kalau ada orang yang mampu tahan nontonin film sampai selesai. Tapi kan crossover ini nanggung banget gitu kan. Sekalian aja nih, di crossover sama Avengers in Naija. Jadi orang Nigeria itu nyebut negara mereka sendiri itu Naija. Dan mereka-mereka ini bener-bener the true filmmaker to the max sih. Saking kreatifnya, Thor di film mereka itu punya pelayan khusus untuk nganter-nganter palunya dia. Mereka juga punya kostum Iron Man bukan yang Mark 40 atau 41. Udah ketinggalan zaman itu. Mark 1 miliar cuy. Kecanggihannya itu bukan lagi sekelas nanotech atau Jarvis segala macem, tapi udah make teknologi wearable, controllable, unbelievable fire with beauty blast alias mercon di tangannya. Vibranium? Kita juga punya di sini. Bahkan saking tipisnya, bisa juga dijadiin layangan sama bocil-bocil. Fungsi ganda. Wow, sebuah kreativitas yang bahkan sutradara sekelas Christopher Nolan pun bakalan minder. Tapi squad mereka tuh masih kurang, karena Spider-Man-nya masih sibuk moles kostumnya di Ghana. Dan mereka seharusnya ikut ngajak dia nih, soalnya bentukannya itu lebih serem daripada Slenderman. Bahkan dia juga ikut punya kekuatan fleksibelnya Reed Richards Fantastic Four. Sampai ankle kakinya itu bisa kelipet-lipet kayak perutnya koruptor anjir. Nah kan gue bilang juga apa, sekarang dia secepat The Flash pula. Terus gue juga heran nih, dia kesengat laba-laba atau semut api? Bisa-bisanya dia ngeluarin api dari tangannya. Saking suksesnya nih film dan saking cerdasnya filmmakernya, mereka langsung bisa rilis sequelnya di tahun yang sama pula. Gila nggak tuh? Unseen Titan Spider-Man Return. Apa nih artinya? Oh, luar biasa. Sebuah easter egg yang berarti jaringan laba-laba. Ini nih, film berkualitas. Easter egg bahkan bisa kita temuin di judulnya. Lihat nih, betapa luar biasanya pertumbuhan kekuatan Spider-Man-nya mereka. Bisa salto-salto di atas awan, anjir. Biar nggak dihajar sama feminis, karena gue cuma bahas yang men-men doang dari tadi. Nih, gue kenalin Spider-Girl. Saking tingginya imajinasi sang filmmaker, tuh cewek sampai bisa ngilang waktu digigit pertama kali sama laba-laba yang ukurannya segede gayung mandi gua anjir. Saking seriusnya mereka, orang-orang ini sampai nerapin ilmu fisika goib di sana. Pergerakan-pergerakannya itu sungguh sangat tidak melawan hukum alam goib. Mereka juga nyantumin nomor HP mereka di bawah. Assalamualaikum, atas nama kita. Tapi Spider-Girl ini masih juga kurang cetar kalau dibandingin sama Spider-Man-nya Three Giant Men. Tontonannya orang Turki di tahun 73. Tuh, lihat tuh, betapa lentiknya bulu matanya dia. Belum lagi kalau kita ngomongin aspek koreografinya. Ini pasti belajar sama jagoan kita nih, si Mario itu. Pertarungannya itu bener-bener realistis. Ngalahin kerealistisan Smackdown di Amerika sana tuh.
Dan sudah sepantasnya reviewer-reviewer film di luar sana untuk mereview film sekelas ini. Tapi kadang-kadang, gue juga heran sama reviewer-reviewer ini. Banyak dari mereka itu berpendapat bahwa Batman-nya Pattinson sejauh ini yang terbaik karena realistis. Mereka belum nonton mahakarya Batman yang dari negeri aja nih kayaknya. Saking realistisnya, topeng sama kostumnya dia aja itu dibuat dari plastik kolam lele anjir. Terus yang jadi villain di sana juga dukun cuy. Kurang realistis apa coba? Tempatnya aja itu dibuat sedemikian mirip. Bener-bener niat dan attention to detail gitu loh. Tapi kalau ngomongin niat, nggak ada yang lebih niat seniat Superman yang satu ini. Tuh, talent yang dipakai, aktingnya tuh bener-bener natural. Nyaris kita menyangka bahwa ini kejadian nyata. Nggak cuma sampai di situ. Mereka juga pakai pesawat asli untuk membuat film ini. Saking aslinya, terbangnya aja itu sampai menyamping gitu loh. Bukan menyamping, membawah kali ya. Jadi perut pesawatnya yang di depan, bukan moncongnya. Dan somehow, gue percaya bahwa ini pesawat jalan bener-bener karena didorong sama si Superman. Percaya deh gue. I am a Nigerian. I am a